Oke, ngomongin soal masalah lingkungan, itu kan besar, rumit, kadang bikin kepala pening ya kan? Nah, gimana kalau saya bilang ternyata ada loh satu rumus sederhana yang bisa bantu kita membedah semua kerumitan itu. Satu persamaan simpel yang bisa menjelaskan, dari mana sih datangnya semua dampak lingkungan kita ini? Penasaran? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana coba caranya kita ngukur total dampak kita ke planet ini pakai satu persamaan aja? Soalnya kan logikanya gini, kita nggak bisa memperbaiki sesuatu kalau kita nggak bisa ngukur, betul? Jawabannya itu ada di sebuah kerangka pikir yang keren banget, namanya persamaan IPAK. Dan ya, inilah yang akan jadi menu utama kita hari ini. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama persamaannya. Terus kita akan operasi bedah tiap komponennya. P, A, sama T. Habis itu kita coba main-main pakai angka beneran. Lihat seberapa kuat sisi teknologi ini. Dan terakhir, kita intip gimana model ini berevolusi jadi lebih canggih lagi. Siap ya? Ayo kita mulai. Jadi gini, kalau kita mau serius nih ngurusin masalah lingkungan, kita nggak bisa cuma pakai perasaan atau kayaknya sih begini. Nggak bisa. Kita itu butuh alat ukur yang jelas, yang presisi. Nah, disinilah persamaan IPAD ini masuk. Dia itu ibarat kacamata yang bikin kita bisa lihat dengan jernih. Oh, ternyata faktor ini loh yang paling nendang pengaruhnya. Dan ini dia formulanya. I sama dengan P kali A kali T. Simple banget kan? I itu untuk impact alias dampak total kita ke lingkungan. P itu population, jumlah penduduk. A itu affluence atau gampangnya tingkat kemakmuran dan konsumsi per orang. Terus yang terakhir, T itu teknologi. Kelihatannya emang sederhana tapi percaya deh, rumus ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang masalah. Oke, sekarang ayo kita bedah satu-satu ya setiap huruf di rumus ini. Penting banget loh, karena begitu kita paham apa sih sebenarnya P, A, dan T ini, kita jadi tahu, aha, di sini nih titik lemahnya. Kita jadi tahu di mana kita bisa bertindak paling efektif buat nurunin si I alias dampak totalnya. Kita mulai dari I, yaitu impact atau dampak. Anggap aja ini rapor lingkungan kita, skor akhir kita. Dan tentu saja ini yang mau kita kecilin angkanya. Nah, I ini bisa macam-macam tergantung kita lagi ngomongin masalah apa. Bisa jadi total emisi CO2 satu negara, bisa jumlah sampah plastik di lautan, atau bahkan total air bersih yang kita pakai. Lanjut ke P, populasi. Ini faktor yang paling gampang dimengertikan. Intinya, makin banyak orang, ya makin besar pengalinya. Kalau gaya hidup dan teknologinya sama persis, 2 kali lipat jumlah orang ya berarti 2 kali lipat juga dampaknya. Secara matematika sih simple, tapi, nah ini tapinya, kalau ngomongin kebijakan dan sosialnya ini variabel yang super duper kompleks. Berikutnya A, affluence. Ini pada dasarnya ngomongin soal gaya hidup atau tingkat konsumsi kita per orang. Seberapa banyak sih barang yang kita beli? Seberapa sering kita jalan-jalan naik pesawat atau mobil? Seberapa boros listrik di rumah kita? Nah, biasanya ini diukur pakai PDB per kapita. Dan logikanya, ya makin makmur, biasanya makin besar juga jejak konsumsinya. Nah, ini dia nih bagian favorit saya, faktor T, teknologi. Tunggu dulu, ini bukan soal punya gadget paling canggih ya. Dalam konteks ini, T itu adalah soal efisiensi dan kebersihan. Pertanyaannya tuh gini, untuk setiap rupiah yang kita hasilkan, seberapa banyak sih polusi yang ikut tercipta? Nah, disinilah para insinyur dan inovator beraksi. Dan pernyataan ini benar-benar merangkum semuanya. Coba deh pikirin, mengubah populasi atau kemakmuran itu kan susah banget dan butuh waktu puluhan tahun. Tapi mengubah T, nah ini beda cerita. Ini bisa kita lakukan lewat inovasi, lewat proses pabrik yang lebih pintar, lewat energi yang lebih hijau. Inilah teman-teman jantungnya ekologi industri. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita lihat gimana rumus ini bekerja di dunia nyata. Kita mainin angka sedikit biar kebayang seberapa besar sih pengaruh tiap variabel ini, terutama si faktor T ini. Yuk kita bikin skenario. Bayangin ada sebuah negara dengan populasi katakanlah 270 juta orang. Tiap orang rata-rata menghasilkan $4.500 per tahun. Dan teknologinya untuk setiap dolar yang dihasilkan keluar emisi CO2 sebesar 0,00035 ton. Oke, ini kondisi awalnya, titik start kita. Sekarang kita tinggal kalikan aja semuanya. P kali A kali T. Dan hasilnya, jreng-jreng-jreng, total emisi CO2 negara itu adalah 425,25 juta ton per tahun. Wow, coba ingat-ingat angka ini ya, karena setelah ini kita akan lihat sesuatu yang keren banget.
Sekarang coba lihat ini. Kita asumsikan populasi dan kemakmurannya nggak berubah sama sekali. Tapi negara ini fokus habis-habisan berinovasi di teknologi hijau dan berhasil memangkas faktor T sampai 49%. Hasilnya gimana? Total emisinya langsung terjun bebas, anjlok hampir setengahnya. Gila kan? Ini bukti nyata betapa dahsyatnya T ini sebagai tuas pengungkit. Nah, karena kita udah lihat sendiri seberapa saktinya faktor T ini, pertanyaan berikutnya jelas dong, gimana cara nuruninnya? Apa aja yang bisa kita lakuin? Oke, mari kita bahas strategi-strateginya. Pada dasarnya, ada 4 strategi utama. 4 jurus andalan nih. Pertama, bikin proses produksi jauh lebih efisien. Jadi nggak ada lagi energi atau bahan yang kebuang sia-sia. Kedua, ganti material dan energinya. Yang tadinya kotor, diganti sama yang bersih dan terbarukan. Ketiga, desain produknya dari awal udah dipikirin, biar awet, gampang diperbaiki, dan gampang didaur ulang. Dan yang keempat, meniru cara kerja alam, yang kita sebut simbiosis industri. Biar lebih kebayang, contoh praktisnya tuh gini. Efisiensi proses itu misalnya melakukan audit energi di pabrik buat nyari di mana aja ada kebocoran. Substitusi itu ya ganti batu bara dengan panel surya atau pakai plastik daur ulang. Desain berkelanjutan, itu contohnya bikin smartphone yang baterainya gampang banget diganti sendiri. Dan simbiosis industri, bayangin satu kawasan industri di mana limbah panas dari pabrik A jadi sumber energi gratis buat pabrik B. Keren kan? Oke, model IPAT ini emang keren banget, jadi fondasi yang kokoh. Tapi namanya juga ilmu pengetahuan, ya kan? Selalu ada ruang buat jadi lebih baik. Para ahli pun mikir, IPAT ini udah bagus, tapi bisa nggak ya kita bikin lebih detail, lebih tajam lagi analisisnya? Dan ternyata jawabannya adalah bisa banget. Jadi, model iPad yang asli ini punya beberapa keterbatasan. Misalnya nih, faktor T-nya itu kayak keranjang sampah. Semua hal soal teknologi dicampur jadi satu di situ. Terus, model ini juga berasumsi kalau P, A, dan T itu jalan sendiri-sendiri, padahal kan kenyataannya saling berhubungan. Nah, keterbatasan-keterbatasan inilah yang memicu lahirnya sebuah versi upgrade. Dan inilah dia evolusinya model impact. Coba perhatikan baik-baik. Ada satu huruf baru nongol di tengah, C. Jadi, faktor T yang tadinya tunggal, sekarang dipecah jadi 2, yaitu C dan T versi baru. Tujuannya, biar analisisnya jauh lebih spesifik. Penjelasannya gini, C yang baru ini, yaitu consumption intensity, ngukur seberapa rakus ekonomi kita. Maksudnya berapa banyak sih sumber daya yang kita keruk dari alam untuk menghasilkan setiap dolar PDB. Sementara T yang baru, transformation efficiency, ngukur seberapa jago kita mengubah sumber daya jadi produk. Jadi seberapa banyak limbah yang kita hasilkan dari tiap ton bahan baku. Dengan begini, target intervensi kita jadi jauh lebih jelas dan terukur. Nah, kutipan ini penting banget sebagai pengingat kita semua. Intinya, mau pakai modal iPad atau impact, pesannya sama. Teknologi itu memang tuas pengungkit yang luar biasa kuat, tapi dia nggak bisa kerja sendirian. Percuma kita mati-matian memperbaiki faktor T, kalau di sisi lain populasi dan tingkat konsumsi terus meroket gila-gilaan. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang agak menantang. Kalau teknologi bikin kita jadi lebih efisien, apakah kita beneran bakal menyelamatkan planet ini? Atau kita malah cuma akan cari cara baru buat konsumsi lebih banyak? Misalnya, mobil kita jadi irit banget. Apa kita bakal hemat bensin? Atau justru jadi lebih sering keluyuran karena ngerasa ongkosnya murah? Nah, fenomena ini beneran ada loh, dan ini jadi PR besar kita semua. Gimana caranya memastikan efisiensi teknologi itu jadi solusi nyata, bukan cuma jadi pembenaran buat kita konsumsi lebih banyak lagi? Coba deh direnungkan.